Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video bahan ajar fikih kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Materi tentang sholat Idain. Dibuat oleh Aisyah MSPDI, mahasiswa PPG Daljab di IAIN Palangkaraya, sekaligus guru Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Sojokerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di Indonesia, Hari Raya Idul Fitri dirayakan secara meriah. Setelah sholat Idul Fitri, biasanya orang-orang bermaaf-maafan dan bersilaturahmi ke tempat saudara atau tetangga untuk saling bermaaf-maafan. Sedangkan setelah sholat Idul Adha, biasanya dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban. Kurban yang disembelih bisa berupa kambing, sapi, kerbau, maupun unta. Penyembelihan hewan kurban ini dapat dilaksanakan selama 4 hari, yaitu mulai tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tujuan pembelajaran. Dengan menyimak video pembelajaran dan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha dengan benar. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat membandingkan waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha dengan benar. Setelah menyimak video dan berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan hukum sholat Idain dengan tepat. Setelah menyimak video, peserta didik dapat membuat tabel perbedaan dan persamaan kesunahan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha dengan tepat. Setelah menyimak video tata cara sholat Idul Adha, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara sholat Idain sesuai urutan. Pengertian sholat Idain. Sholat Idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari raya yang pertama yaitu Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari kata Id yang artinya kembali, dan Fitri berarti berbuka. Jadi Idul Fitri berarti kembali berbuka. Dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang Muslim menunaikan puasa selama 30 hari. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Sunah-sunah sholat Idul Fitri. 1. Mandi sebelum sholat Idul Fitri. 2. Memakai wangi-wangian. 3. Memakai pakaian bagus. 4. Makan dan minum terlebih dahulu. 5. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. 6. Mengumandangkan takbir dari terbenam matahari sampai akhir bulan Ramadan. Hari raya yang kedua yaitu Hari Raya Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha berasal dari kata Id yang artinya kembali, dan Adha berarti berkurban. Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban.
Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sunah-sunah sholat Idul Adha yaitu 1. Mandi sebelum sholat Idul Adha. 2. Tidak makan dan minum sebelum sholat Idul Adha. 3. Memakai wangi-wangian. 4. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. 5. Mendengarkan khutbah. Dan 6. Mengumandangkan takbir mulai dari tanggal 10 sampai 14 Zulhijjah. Hukum sholat Idain. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Rasulullah SAW, sudah selayaknya kita mengikuti Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan sholat Id. Tata cara sholat Idain. Syarat-syarat sholat Id sama dengan syarat sholat fardu. Yang membedakan dengan sholat fardu adalah niat, jumlah takbir, dan waktu pelaksanaannya. Adapun ketentuan pelaksanakan sholat Id adalah: A. Sholat Id terdiri dari 2 rakaat. B. Sebelum sholat Id tidak disunahkan azan dan iqomah, serta sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah sesudahnya. C. Sholat Id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. D. Sholat Id lebih baik dilaksanakan di masjid jika dapat menampung seluruh jamaah. Tata cara pelaksanaan sholat Id yaitu: 1. Membaca niat. 2. Takbiratul ihram. Sebagaimana sholat fardu, pada sholat Idain setelah niat membaca takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. 3. Membaca doa iftitah sebagaimana iftitah sholat fardu. 4. Membaca takbir 7 kali, dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih yaitu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 5. Membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Adapun yang lebih utama ialah membaca surat Qaf atau surat Al-A'la. 6. Setelah membaca surah, dilanjutkan ruku, iktidal, dan diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib. 7. Pada rakaat kedua, sesudah berdiri untuk rakaat kedua yaitu membaca takbir 5 kali, dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surat pendek. Adapun yang lebih utama adalah surat Al-Ghasyiyah. 8. Dilanjutkan dengan ruku, iktidal, sujud 2 kali, tahiyat akhir, dan salam. Yang terakhir, setelah selesai sholat Id, khatib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali, dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Nah, berikut adalah niat sholat Idul Fitri.
apabila sebagai makmum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan Idul Fitri ra'ataini ma'mumal lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat Idul Adha yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatan li'idil adha ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Hikmah sholat Idain. Baik melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri maupun sholat hari raya Idul Adha, yaitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memupuk rasa persaudaraan. Dalam menjalankan sholat Idain disunahkan secara berjamaah sehingga dapat memupuk rasa persaudaraan sesama muslim. Saling mengenal. Dengan berjamaah, kita akan saling mengenal dengan jamaah lain. Untuk menyebarkan syiar Islam terutama sholat. Sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama. Saat yang tepat untuk saling memberi semangat, menasihati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran, menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim, menanamkan persamaan derajat dalam sholat berjamaah, baik orang kaya maupun miskin, orang yang punya jabatan tinggi maupun rakyat jelata mempunyai kedudukan yang sama. Menguatkan tali silaturahmi, yaitu dengan berjamaah kita bisa bertemu banyak orang dan mengetahui kondisi mereka, sehingga secara psikologis kita akan merasa lebih dekat dengan para jamaah. Hal ini dapat menguatkan rasa kasih sayang kita kepada sesama. Demikian materi tentang sholat Idain. Semoga kita semua dapat membiasakan sikap saling memaafkan sebagai pengamalan nilai-nilai sholat Idain. Sebagai sesama muslim, kita sudah seharusnya saling mengasihi, karena sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa sesama muslim bagaikan satu tubuh, yang apabila satunya terluka, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan sakitnya. Tentunya kita tidak tega jika melihat teman atau saudara kita sesama muslim masuk neraka. Nah, disinilah pentingnya saling memaafkan sebagai sesama muslim. Dengan saling memaafkan, kita berharap semoga tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat maupun di dunia. Amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.